In the meantime, the deities gave warnings and sent welcome. Selamat malam. Selamat malam, karena kita berada di luar ruang maka harus agak deket mic-nya dan karena harus berbagi jadi satu-satu ngomongnya. Iya. Silakan Mas Haji opening dulu. Hari ini kita ada di depan kantor Bursa Efek Indonesia atau bahasa Inggrisnya Indonesia Stock Exchange (IDX) di kawasan namanya Jalan Senayan ya, Ya, gitu kan ya, ya. Senayan. Ya, di hari Jumat tengah malam, tanggal 6 Februari 2026. Minggu keempat bisa konsisten. Edan, bos. 4 minggu lancar jaya. Oke, akhirnya sama lah ya. Kita mau jelasin bercerita soal apa yang ini view-nya orang turun lift ya ternyata. Baru tahu. Keren. Gue pikir mati liftnya. Iya makanya. Oh ya, kita mau nyeritain apa aja yang kita media konsum kita selama seminggu ke belakang ya. Ya dari minggu lah berarti dari terakhir kita bikin konten kan. Mungkin karena kita masih sama nih bahasanya, kita akan ngebahas yang baru aja kita alamin bareng-bareng, yaitu pengalaman nonton musikal Perahu Kertas. Yeay. Yoi, itu bagus banget, bagus banget. Gua nggak punya pengalaman nonton musikal begitu banyak, baru 2 kali, pertama waktu kuliah dan ini yang kedua. Dan apa ya bagus sih, satu-satunya yang bisa gue bilang sekarang kan bagus. Sama kalau di gue mungkin kan gue berapa kali cerita sama lo juga kalau karyanya Dewi Lestari yang Perahu Kertas tuh kan cukup embed ya sama gue gitu. Dari novel gue nonton SMP, film part 1 ya baca, film part 1 part 2 nya gue nonton waktu SMA, terus lagunya keluar, terus sekarang lahir lagi dengan format musikal dan dan wah anjing sih sumpah. Kalau dari gue dulu ya Mas ya, di novel karakter yang lu lihat di format-formatnya. Kalau di novel jelas akan lebih kaya. Cuman di novel karakter yang sangat kuat atau still the spotlight tuh karakter yang kuat dulu deh pasti Kugi buat gue. Kinan dari pertama muncul gue udah mikir ini cowok rusak deh. Refleks. Iya ini cowok repot sendiri deh gitu. Terus cerita atau arc dari Sekolah Alit itu di novel bagus banget, menyentuh banget. Terus kalau di novel yang still the spotlight buat gue tuh Luhde sama Poyan, karena mungkin karena mereka nyeritain orang yang legowo nggak dipilih gitu. Iya. Di novel 2 orang itu diceritanya bagus banget gitu. Terus pindah ke format film jujur yang engage cuman yang kuat lah cuman Kugi, nggak tahu kenapa, karena Kugi doang buat gue. Kugi doang, iya. Bahkan Noni, bahkan Eko, bahkan Remy, bahkan ada namanya lagi tuh pacar Kugi sebelum Remy itu Ojos namanya. Oh iya benar. Panggilannya tuh Ojos, namanya tuh Joshua kalau nggak salah. Nah, terus juga ada kakak-kakaknya Kugi kalau di film, di novel juga gitu. Cuman kalau di film buat gue yang sangat engage dan kuat itu cuman Kugi, si Maudy Ayunda. Biasa nunjukinnya quirky banget. Jadi kan kalau dari novel terus ke filmin kan kadang kayak kurang kuat gitu karakternya. Nah, Maudy Ayunda bagus banget di situ gitu. Walaupun si Kinan diperanin Adipati Dolken, Remy Reza Radian, cuman Maudy Ayunda kuat banget. Dan di musikal ini buat gue jujur Kuginya nggak miss. Lagi-lagi Kuginya. Iya, karena sebelum Maudy Ayunda karakter Kugi itu kaya banget gitu di novel. Terus Maudy Ayunda masuk, dapat gitu. Terus begitu di musikal ini, wah gila sih itu ya. Kugi dan Eko sama Noni itu adalah karakter yang still di spotlight buat gue. Eko MVP sih. Iya, dan kalau dari gue mungkin tambahan terakhir sebelum kita ngobrol bareng, baru ini kalau semisal ada iklan masuk di sebuah karya, gue nggak keganggu. Bagus banget, iya keberatan. Seneng gitu loh ketika muncul gitu. Kalau gimana? Kalau gue nggak ngikutin novelnya. Musikal Perahu Kertas itu gue nontonnya langsung di film sama yang ini musikal. Jadi 2 format. Ya lagu udahlah pelengkap aja kan. Di filmnya ya gue emang kepincut sama karakternya Kugi jelas. Udah pasti. Sama ya emang cerita-cerita di antara mereka.
gue nggak tahu di novelnya sekuat apa. Tadi lu bilang kuat nih penceritaan karakter si Lude sama Poyan gitu. Kalau di film kan kayak cuma sekilas-sekilas doang sebenarnya kan. Ngisi doang, bener. Ngisi doang. Di musikal Perahu Kertas pun kayak gitu sebenarnya. Intinya cuma sepotong-sepotong doang lah, kita nggak tahu backstory-nya gimana. Meskipun kalau di film Lude sama Poyan itu kayaknya lebih gede porsinya dibanding musikalnya sekarang. Cuma ya itu musikalnya karena emang format lain, format baru lagi dari karya si Perahu Kertas ini, menurut gue menyenangkan banget buat ditonton. Banyak scene-scene yang sequence yang bikin menitikan air mata, bikin mata panas lagi anjir. Toto kok berair mata kenapa ini? Bagus karena bagus gitu loh. Terus ditolong lagi sama si Eko dan Noni yang mencairkan suasana. Selalu ditunggu. Selalu Dia muncul tuh dah wah. Apalagi nih punchline-nya nih. Humor-humor apalagi nih. Iya, menurut gua patut ditonton sih. Gua tuh 2 kali doang nonton musikal, tau gua. Seingat gua. Musikal Petualangan Sherina sama ini. Comparison-nya cuma 2. Jadi kalau di compare antara Jadi di sini saya lagi jual nih bang, ada sandwich. ada at lips Sandwich. yeah. Terusin. Sampai mana tadi gue? Comparison antara dua musikal itu. Jadi karena gue cuma punya 2 perbandingan gitu, ketimpa banget sih. Musikal Perahu Kertas tuh jauh lebih tinggi gitu. Meskipun kayak productionnya kayaknya ya oke lah sama gitu. Cuma di Perahu Kertas ini dari stage productionnya, Stage productionnya kacau sih. semuanya bagus, ensemble-nya juga gue ngerasanya lebih kaya. Lightingnya nggak cuma ngisi tapi Iya. ngasih emosi tuh. Betul. Anjir. Itu pokoknya nih kalau ada yang nonton acara ini. Kalau ada yang nonton walaupun 6 orang. Nah, masih ada sampai tanggal 15 Februari. Jadi masih ada minggu depan kalau misalkan mau ngejar nonton musikal Perahu Kertas. Harganya emang mungkin nggak murah buat orang-orang, tapi kalau mau punya pengalaman lebih nonton sesuatu gitu ya ini patut Dan dibayar. setimpal kalau buat gua. Worth it lah ya. Worth it banget gitu. Nonton dari pinggir aja bro, kayaknya masih Iya, oke lah ya. masih enak banget. Heads off sih sama semua orang di belakang musikal Perahu Kertas ini. Yes. Siapapun, setiap elemennya bagus banget. Nah, sebelum kita pindah berkaitan Perahu Kertas nih, lu ada nggak adegan atau sequence yang buat lu kayak wah anjir bagus banget? Buat gua sequence yang bagus tuh pertama waktu adegan Remy pertama kali ketemu Noni sama Eko waktu mereka makan gultik. Oh iya. Iya, itu kaya banget emosinya. Jadi ada jokesnya, ada grogi kikuknya lagi PDKT, terus ya itu terms freak. Anjir, itu di satu sequence bisa kaya banget emosinya. Dapet ger semuanya. Iya, jelas yang adegan itu tuh bagus. Terus waktu opening act 2 act 2 itu kan kayak kita nge-run through kan. Di act 1 ada apa aja. Itu stage-nya muter, sepanjang muter ada tiap talent atau perannya itu nunjukin mereka di situasi apa gitu. Jadi kayak buat nge-recap di satu sequence itu bagus banget. Dan jelas kalau buat gue terakhir pas adegan ternyata yang dipegang sama beberapa cast di pinggiran di ending tuh Perahu Kertasnya tuh nyala, terus pakai lagu soundtracknya. Iya, gue kayak wah anjir bagus banget, bagus banget. Sial. Kalau gua sequence yang menurut gua paling membekas gitu, yang pertama pas opening sih, karena maksudnya itu yang opening itu berarti yang yang kuliah. Oh iya. Yang masuk kuliah lagi ospek, karena itu yang ngebangun si suasananya tuh, suasana harunya. Pokoknya semua yang ada ensemble-nya gue suka. Iya. Semua yang ada ensemble-nya gue suka. Keren banget ya. Iya, yang di agensi, yang dia part bagian ini yang si Kugi sama Kinan lagi pada mulai kerja terus mau bikin karya bareng gitu. Ya. Kayak anjing. Act lu, 2 ya? Act 2 tuh yang lo kerja tapi lo ada passion yang mesti lo jalanin gitu. Benar. Kerjaannya jadi keganggu sama keluarganya sama personalnya juga jadi keganggu. Itu lumayan ke gambar tuh di situ. Sama endingnya juga tuh. Gue nonton kan 2 kali ya. Sama-sama di ending itu kayak anjing pas itu perahu nyala seru gitu. Najis banget sumpah. Lagunya jadi kaya banget tuh soundtrack Perahu Kertas itu. Anjir. Heads off. Itu pengalaman yang menarik. Terima kasih atas Dewi Lestari udah bikin karya Perahu Kertas.
nggak tahu nih nanti bakal ada format apa lagi setelah Iya, ini nih. bakal lahir dalam bentuk apa lagi? IP-nya tuh mau dibikin kayak gimana lagi kita nggak tahu. Mungkin jadi wayang orang perahu kertas. Iya. Atau jadi ludruk. Dibentuk pertunjukan-pertunjukan tradisional gitu. Gue agak menyayangkan kenapa Maudy Ayunda tidak dilibatkan di sini. Kalau itu subjektif. Kalau itu subjektif jujur. Gue harus move on dari Maudy Ayunda. Oke. Promotas itu yang sama-sama kita tonton. Kembali ke roots dari video ini. Yes. Apa aja yang kita consume selama seminggu terakhir. Gue tuh kayaknya kalau bisa diurut atau mau dirunut, gue kayak cuma nonton film dan konsum beberapa video klip di YouTube. Oke. Nonton film tuh gue pertama nonton Sinners, terus gue nonton Open 24 Hours Oke. sama Zootopia 2. Sinner sih, gue penasaran karena kan dia dibilang kayak horor yang bagus banget kan. Kalau Sinner gimana menurut? Lo belum nonton? Belum. Nah. Belum sama sekali. Sinners menurut gue yang menarik adalah bukan dialog ya, jadi kayak itu kan ceritanya sebenarnya cerita tentang ada orang kulit hitam gitu, dia kembar kayak tergabung dalam satu, dulu di penjahat lah gitu, penjahat sono gitu, terus dia mau balik ke kampung halamannya buat bikin tempat apa ya sebutannya, kayak Shelter community. bukan shelter, tempat hiburan aja. Tempat hiburan gitu buat mereka mabok-mabok, minum-minum segala macam gitu. Horornya sebenarnya agak ganggu buat gua. Oke. Karena agak aneh ngelihat si orang kulit hitam gitu ngelawan vampir. Oh. Jadi horor itu sebenarnya vampir. Oh. Jadi vampir terus kayak awalnya si vampir ini muncul itu rada-rada chaos. Gua agak lupa nih background ceritanya karena di awal gua ngikutin setengah film gua agak ketiduran nontonnya. Agak ketiduran. Oke. Dia apa nih? Terus gua mundurin lagi gitu. Tapi yang gue inget adalah adegan scene ketika dia lagi mau mulai buka si tempat hiburan itu. Gimana dia ngobrol sama si pemilik tempatnya itu. Terus dia akhirnya nanti ada vampir-vampirnya ini yang mereka tuh udah ngincer tempatnya. Nah, act terakhir ini yang menurut gue itu saatnya gue terbangun dari tidur gue dan ngikutin. Lu rating 4 lo itu, ya kan? Iya. Ya, Jadi di akhir itu kayak semua konfliknya itu numpuk di atas gitu, dan menjelang ke ending itu beneran diajar. Bagus sih menurut gua. Bagus dari cara cara si vampir ini nyerang orang-orangnya, terus dimana ini kan ada hubungannya sama si karakter utamanya yang sebenarnya dia pemain gitar, suka musik gitu. Terus kalau di runut tuh ada cerita soal pemain musik blues yang ada perjanjian dengan setan. Oh iya, ada. Nah, ini ada runutan sama situ ceritanya. Okay. Jadi saat si vampirnya datang ngepung si tempat hiburannya itu, kayak mereka bikin persiapan segala macem. Itu gue suka scene berantemnya nggak brutal amat, nggak gor amat, tapi sinematografinya bagus. Ya karena gue agak lupa, jadi mendingan nonton karena bagus menurut gue. Oke, itu Sinners. Yang kedua yang masih nempel di kepala gue adalah Open 24 Hours. Dia itu film psycho thriller. Kalau lu pernah nonton film judulnya Last Shift? Belum pernah. Oke. Jadi premisi Open 24 Hours ini adalah ada satu orang karakter utamanya ini, dia itu pacar dari pembunuh berantai. Oke. Jadi pembunuh berantainya cowok. Okay. Karakter utamanya cewek nih. Dia pacarnya si pembunuh berantai yang di awal ceritanya si pembunuh berantai ini udah masuk penjara gara-gara udah ketahuan, terus si cewek ini ngebakar si pembunuh berantai itu. Oke. Jadi karena itu udah muak kali sama pacarnya karena dia di ceritanya sering disuruh ngelihat si pembunuh bayaran ini, pacarnya ini ngebunuhin korbannya. Okay. Makanya di si karakter utamanya ini dia punya agak masalah mental, paranoid, delusional, ngerasa kalau si pacarnya ini bakal ngehubungin dia lagi atau kayak
neror dia lagi gitu. Jadi ada parno-parnonya di situ. Nah, suatu hari dia ini butuh kerja kan. Dia tuh ngelamar ke pom bensin. Pom bensin di luar kan ya itu bener-bener kayak remote area gitu. Dan ya udah cuma isinya dia doang yang kerja di situ. Nah, suatu hari udah mulai hari pertama dia kerja, disitulah teror dimulai. Karena dia punya paranoid sama delusional. Setiap ada apa-apa dia tuh selalu kayak, wah ini ada sosok apa pacar gua nih atau si pembunuh bayaran itu Kebangun sama paranoidnya. Kebangun sama paranoidnya itu. Dari situ dia kayak ada karakter-karakter tambahan, temennya dia yang ngunjungin kayak gimana kerjaan awal, aman-aman aja apa enggak gitu. Sampai akhirnya ada scene-scene di mana lo nggak tahu nih ini tuh real atau enggak. Tapi kayak bayangan di kepala si ceweknya itu ada si teman-temannya atau karakter-karakter lain itu dibunuh-bunuhin sama pembunuh bayarannya ini. Dihantui bayang-bayangan si serial killers ini. Nah, kenapa gue nyamain sama Last Shift? Karena di Last Shift itu premisnya sama. Ada orang yang kayaknya mau capek kerja, dia tuh ditempatin di satu tempat ngejagain satu area sendirian aja. Ya udah, namanya orang sendirian, parno delusionalnya selalu ada gitu. Tapi kalau Last Shift itu hubungannya sama setan. Kalau si Open 24 Hours ini dia hubungannya sama manusia, metal dia aja. Iya. Agak keganggu sebenarnya gue sama beberapa scene-nya karena ada incontinuity. Oh gitu. Namanya film gore ya, darah-darah semua gitu. Gue kayak ngeliat, wah pas pertama darah muncak ke muka gitu, scene berikutnya kok mukanya bersih gitu. Kok udah kering-kering gitu ya. Agak ngeganggu di situ doang gitu. Cuma menurut gue buat ngebangun si thrillernya lumayan. Nggak nyaman ke kita yang nonton Rasa juga nggak nyaman juga berasa gitu. Dan lu jadi nebak-nebak ini karakter karakter sampingannya, side karakternya ini beneran mati atau enggak gitu. Beneran kebunuh atau enggak gitu. Sampai di endingnya ternyata emang bener si pacarnya si serial killer ini emang udah keluar dari penjara dan mengunjungin dia. Wajib. Jadi paranoid dan delusional dia itu akhirnya nyata. Wah, itu kayak anjing ternyata beneran gitu. Wah, udah langsung chaos karena deep down inside kayaknya si karakter utama itu masih sayang sama pacarnya. Jadi ada rasa iba juga, tapi ada rasa penyesalan, ada rasa capek, sakit hatinya, pedihnya segala macam. Tapi kecampur juga sama anjing, gue sayang sebenarnya sama orang ini. Cuman ya lu serial killer lagi. Iya. Cuma lu suruh gue nontonin lo ngebunuh orang gitu. Sakit nih kepala gue gara-gara lo. Jadi gue rating 4 karena bagus. Film baru mas? Kayak 2025 atau 24 gitu. Itu relatif baru. Nice tuh, Open 24 Hours. Open 24 Hours. Nah, karena gue nonton 2 film horor, Sinner sama Open 24 Hours, gue bayar dengan nonton Zootopia 2. Oh iya. Mendingan biar balance. Iya. Biar balance. Karena gue nontonnya sehari-hari gitu. Bagus gak? Zootopia 1 kan cukup besar ya kalau menurut gue. Zootopia 2 itu, Oh iya. Zootopia 2 itu menurut gue premisnya masih mirip-mirip karena ya si Judy sama Nick baru jadi polisi, udah diangkat polisi, tapi masih belum dikasih kasus berat. Sama si majornya masih belum dikasih kasus berat. Jadi dia cuma disuruh ngikutin, ini ada kasus, lu cuma suruh ngikutin doang. Tapi ya insting Judy kan sotoy ya, dia pengennya jadi nyelesain kasus gede gitu. Akhirnya dia terperosok nyelesain kasus itu. Nah, gue tuh pas abis ngepost, gue abis nonton itu, temen gue langsung ngebalas gitu, seru ya Zootopia 2 ngangkat ethical cleansing. Karena setelah gue perhatiin lagi, iya juga ya. Karena di satu premisnya adalah ada satu oknum pejabatnya di Zootopia itu, dia mau memperluas kawasan. Memperluas kawasan dan ada satu spesies yang dihilangkan di situ. Ini karakter spesies yang dihilangkan ini berusaha buat mengambil alih kawasan yang emang tadinya tempatnya dia gitu. Dan gue baru kepikiran, iya juga ya ternyata ada topik seberat itu di situ gitu. Gue awalnya mau nonton itu karena gue baca ada satu review atau satu video gitulah yang di Zootopia 2 itu banyak scene-scene yang nge-reference dari film-film lain. Kayak ada reference dari film Shining, Silence of the Lambs, Fast and Furious. Jadi kalau lo nonton film itu atau nonton film-film yang tadi gue sebutin,
referensinya ketika ngeliat sini nih, oh iya ini nih scene-nya Oh, ngambil iya, dari iya. film ini nih gitu. Nge-track back ya? Iya, dan itu menurut gua bagus, lucu gitu. Approach yang nggak maksain, sesuai dengan timeline si ceritanya, jadi fine-fine aja menurut gua. Dan untuk film animasi bagus lah. Level productionnya sama kayak Zootopia 1, nggak jauh beda. Karakter desain masih sama, humornya juga masih sama. Cuma itu tadi tuh, ternyata selalu ada konflik dari pejabat-pejabat di negara binatang itu. Iya, negara binatang. Negara itu. binatang itu yang ternyata ya 11-12 sama dunia kita sekarang. Binatang semua. Iya. Itu 3 film yang gua tonton. Itu dulu deh dari lu. Oke. Kalau lo mungkin tadi tambahannya video klip, macalah. Kalau kata Eko itu macalah. Gua seminggu ke belakang ini nonton sama 2 film, sama gua mau ngebahas 1 album yang minggu lalu atau minggu ini hitungannya ya. Film dulu lah. Film dulu. Menang Grammy. Gua mau bahas itu. Film itu gua pertama nonton, ada film Jepang, film adaptasi, judulnya Even If This Oh, Love ya, itu gua Disappear nonton Tonight lagi. ya. Itu kan adaptasi dari Jepang ya. Maksudnya kan banyak film-film yang formatnya pakai adaptasi gitu loh, kayak 20 Again dan lain-lain gitu, yang di beberapa negara diadaptasi lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau secara tema Even If This Love Disappear ya. Bentar. Knalpotnya dalam banget barusan. Nah, kayaknya Jepang bukan pertama kalinya ngebahas tema soal eksistensial yang dihilangkan, penyakit yang unik kayak gitu-gitu. Jadi di film ini tuh ceritanya Mas, si karakter utama cewek, ya harusnya disebut karakter utama cewek, dia itu kecelakaan, terus ada sesuatu masalah di otaknya yang bikin dia nggak bisa bikin memori baru. Means memorinya dia itu stop di hari dia kecelakaan. Kayak 50 First Date. Iya. Cuman pendekatannya beda tuh. Nah, habis itu jadi misal gue udah ngejalanin 1 hari ini, kalau gue tidur, Balik gue lagi lupa, gitu kan? gue lupa. Ngereset lagi kan? Iya. Nah terus dia tuh untuk melawan hal itu dia bikin banyak sticky notes, kayak HP-nya selalu ditaruh di tempat yang sama. Jadi ketika alarm bunyi, lo ngelihat ke arah HP, langsung ada sticky notes, lo hilang ingatan, lo harus ikutin ini. Jadi banyak sticky notes yang ngasih dia journey buat nge-track back memori-memori sebelumnya. Kayak gitu-gitu sampai akhirnya dia bukan ketemu. Jadi si cowok ini tuh ngelihat temennya dibully. Habis itu sama para pembuli ini, oke, gue bakal nyetop ngebully ini cowok, tapi lo menyatakan cinta ke si cewek ini. Si cewek ini terkenalnya populer. Kenapa? Karena susah digapai. Bukan susah digapai, lupa. Si cewek ini nggak bisa nginget gitu, makanya susah digapai gitu. Nah si cowok ini menyatakan cinta, diterima. Ceritanya kebentuklah di situ. Jadi gimana usaha si cewek ini buat bisa punya hubungan yang normal gitu, kayak gitu-gitu. Nah ujung-ujungnya juga, ntar ada motor ngebut nih kayaknya. Keren. Kenapa sih gitu? Oke, balik lagi. Ada 2 cerita ini sama, cuman pendekatannya berbeda. Kalau yang Korea dulu, jadi si cowok ini tuh bapaknya adalah seorang fotografer terkenal yang berhenti gara-gara ibunya atau istrinya meninggal. Si cowok ini yang menyatakan cinta ini nurun, punya penyakit jantung yang lemah, jadi bisa kolaps kapan aja. Misugi Jun ya dia. Iya, benar Mitsugi Jun gitu. Nah, secara keseluruhan kayak gitu, banyak konflik-konflik muncul, kayak lagi ngedate nih si cowok sama si cewek ini lagi ngedate, terus waktu pulang karena di Korea biasanya naik bis, si cewek ini ketiduran pas kebangun nanya, "Lo siapa?" Karena lupa. Oh, tiap tidur. Oh, bukan kayak 24 jam dia tidur. Bukan. Dia tidur dia Iya, lupa. kayak gitu. Jadi dia lupa. Habis itu si cewek ini bilang, si cowok justru bilang, ketika konflik itu kejadian, mereka terus ketemu lagi di malam itu. Si cewek ngaku lah, gue punya penyakit gini. Si cowok iba, sebenarnya bukan iba, dia udah sayang. Akhirnya dia bilang, gimana kalau kejadian sekarang nggak usah lo tulis di notes lo, jadi kita nipu lo di besok biar dia selalu punya kenangan indah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mirip First Date ya. Kayak gitu benar. Nah habis itu
itu dilakuin lagi sampai konflik ujung-ujungnya tuh lebih ke arah si cowok ini meninggal. Nah, si cowok ini meninggal, tapi di besok harinya si cewek nggak ngerasa kehilangan. Nah, padahal dicatat tuh Dinas. Nah, itu plot utamanya adalah si cowok udah tahu kalau dia meninggal, terus minta nih ke teman dekat si cewek, kalau gua kenapa-napa, biar dia nggak terlalu sakit, hapus gua di tiap catatannya ya. Jadi si temennya ini datang ke rumahnya malam-malam, nuker HP-nya, terus semua notes soal si cowok ini atau kehadiran si cowok ini tuh dihapus, diganti. Makanya di hari yang baru itu si cewek ini gak inget apa-apa, cuman dia tuh selalu, jadi si cewek ini tuh punya bakat ngelukis gitu loh mas. Si ceweknya? Punya bakat ngelukis, benar. Si ceweknya tuh punya bakat ngelukis, dan ketika dia sudah udah lupa si cowok ini, lalu penyakitnya tiba-tiba perlahan pulih. Jadi dia mulai bisa nginget kemarin. Jadi perlahan keinget. Dia nanya ke temennya, kok gue belakangan sering ngelukis laki-laki ini ya? Lo tahu nggak sih ini siapa? Kayak gitu. Karena ternyata subconsciously dia masih inget ya. Bener. Jadi kalau secara medis atau secara ilmu, kita tuh nggak pernah ngulangin lagi. Jadi kayak memori kita tuh ada memori motorik. Jadi kalaupun kita lupa dengan memori pertama kali kita latihan sepeda, kita selalu bisa naik sepeda kapan. Motoriknya. Iya, makanya tuh, gue ngelukis orang ini orang ini siapa ya? Akhirnya dijelasin, terus alah, ternyata si temennya tuh ngaku gue ngehapus dia gitu dari memori lo. Makanya dia terus kenapa ya gambar ini selalu gue gambar gitu. Nah, perbedaannya, atau kalau gue bandingin yang Korea sama Jepang? Iya. Nonton dua-duanya? Gue nonton dua-duanya. Perbedaannya dari Korea dan Jepang, pertama adalah mungkin dari segi karakternya. Kalau di Korea, karakter si cowok ini tuh dia bapaknya seorang fotografer. Kalau yang Jepang, bapaknya tuh penulis novel yang jago. Tapi kalau yang di Jepang tuh ada karakter tambahan, kakaknya si cowok ini. Yang di Korea nggak ada. Itu dihilangin. Terus kalau ya, terus perbedaan lainnya lagi adalah alur. Kalau yang Korea itu alurnya dibagi aja gitu, jadi linear, maju terus, kemudian mulai time skip atau mundur ketika si cowok meninggal. Terus si cewek kok ngelukis ini terus baru di flashback lagi. Jepang enggak. Maju. Jepang tuh sedari awal posisinya adalah, jadi bangun tidur, lu punya masalah ingatan. Terus si tokoh utama ini ketemu sama temennya, terus tanya, kok gue ngelukis cowok ini terus ya? Baru di flashback. Kayak gitu. Jadi format alurnya aja yang berubah antara Korea dan Jepang. Cuman jujur gue karena ngebandingin dengan benchmarknya, secara keseluruhan masih enak yang Jepang. Masih sakit yang Jepang. Bener. Lebih sakit Jepang sama Korea? Lebih sakit yang Jepang. Cuman Korea plus poinnya adalah Korea tuh selalu pinter naruh soundtrack, naruh back sound, itu selalu tepat guna gitu loh. Jadi yang ngebangun. Iya, betul. Sama karakter utama di yang Korea ini, quirky-nya nggak kalah sama karakter utama yang di versi Jepangnya. Jadi kalau secara karakter si cewek ini tuh kan selalu lupa ya. Makanya dia di setiap hari itu selalu ngeriset dan berusaha buat playful ke pasangannya kayak gitu. Nah, tema-tema kayak gini tuh sebenarnya udah nggak baru kalau di film-film Jepang, karena seingat gue tuh ada judulnya lagi tuh I Will Date Yesterday You apa ya. Jadi ada cowok dan cewek nih mas. Mereka tuh timelinenya tuh saling berlawanan. Jadi ini si cewek nyelamatin anak kecil. Anak kecil ini adalah si cowok. Jadi kayak ada dua jalur hidup yang ketemunya tuh saling bertabrakan. Jadi si cowok makin dewasa, si cewek makin anak kecil. Jadi kayak fantasi-fantasi kayak gitu. Sama ada lagi namanya Forget Me Not kalau nggak salah. Itu film Jepang juga. Si Forget Me Not itu kan cuman satu orang yang akan selalu dilupakan sama siapapun. Cuman si pasangannya ini ternyata pas si cewek nyamperin ke kamarnya, si cowok ini tuh berusaha buat nginget si cewek ini gitu. Jadi ada satu manusia yang akan dihapus memorinya dari memori siapapun gitu. Itu lebih fantasi. I Will Date Yesterday You lebih fantasi juga. Cuman kalau yang Even If This Love itu tuh masih masuk akal penyakitnya. Dan itu kalau dibanding-bandingin ya lebih suka yang Jepang. Cuman karakter utama cewek yang di versi Korea bagus banget.
Even if this love disappear nih. Disappear Tonight. Disappear Tonight. Iya. Gue lagi pengen nonton sih. Ada di Netflix. Terus itu yang gua tonton pertama, yang kedua adalah 5 cm per second karena gua akan nonton live actionnya besok. Oh jadi lu ngulang anim dulu. Iya, gue nonton versi animasinya. Jadi gue pengen ngebangun hype-nya dulu karena kalau secara review kan ini lebih bagus dari versi animnya dan gue jadi penasaran kenapa? Karena biasanya manga itu tuh jadi benchmark buat anim. Ya. Karena gue udah bilang kan, kalau di manganya panelnya bagus, di anim adaptasinya jelek, kecewa. Manga itu benchmarknya anim, live action benchmarknya anim juga gitu. Jadi kalau animnya udah bagus, live actionnya sejauh ini yang gue tonton kurang kayak gitu. Makanya gue penasaran tuh si 5 cm per second. 5 cm per second tuh kalau yang nonton animnya setelah kita mungkin di waktu gue nonton itu pertama kali itu bagus banget kan buatannya si Makoto Shinkai itu. Cuman ketika gue udah nonton banyak anim-anim lain Jepang yang sifatnya fantasi dan lain-lain, jelas ketika gue nonton lagi ngedrop si 5 cm per second ini. Oh 5 cm ngedrop? Ngedrop. Udah ada benchmark tambahan. Udah ada benchmark tambahan. Cuman emang nggak bisa bohong, emang animasinya, gambar-gambarnya tuh bagus banget. Sebenarnya ini soal dua orang yang saling ngebohongin perasaannya masing-masing, terus ujung-ujungnya mereka nggak bisa hidup bersama. Intinya kayak gitu. 5 cm per second sama banyak lagu ikonik dan ya basically gambar-gambarnya aja sih yang dijual di 5 cm per second gitu sih. Tinggal gue besok nonton si live actionnya ya, apakah bakal jadi lebih bagus atau enggak. Itu film kayaknya gue dua itu yang gue highlight. Gak lagi tuh. Karena tenang disappear Jepang sama Korea yang lu tonton dulu. Oh iya gue bener itu sih. Jadi ada itu film yang gue tonton. Terus video klip, video musik dulu gue ya. Gue seminggu ke belakang lagi dengerin berulang-ulang albumnya Bad Bunny karena dia menang album of the year Grammy. Kenapa gue tertarik buat dengerin? Karena biasanya yang menang album terbaik itu tuh lagu-lagu Inggris, Taylor Swift dan kawan-kawan gitu. Dan ini Bad Bunny gitu. Makanya gue penasaran, wih ini apaan nih lagu yang kan? Iya lagu, mungkin dia udah besar sebelumnya, cuman gue nggak pernah dengerin gitu. Terus gue coba dengerin, dia tuh kayaknya Spanyol, Latin gitu. Ada reggae-nya, musik-musik Puerto Rico gitu loh. Terus di awal gue pas nge-search si albumnya, cover albumnya tuh kebun pisang. Terus pakai kursi kayak di kondangan kayak kampung gitu loh mas. Makanya gue, ih apaan nih? Kok kayak gue familiar gitu sama albumnya. Terus begitu gue dengerin, oh ini yang bikin menang ya. Jadi dia tuh ngasih musik-musik reggae, terus musik-musik Latinnya tuh kayaknya kaya banget dari beberapa instrumen yang dipakai, bahasa yang dipakai. Terus waktu gue ulik lagi emang ada Grammy juga, tapi Grammy Latin. Di Grammy Latin yang menang juga si Bad Bunny. Iya, dan begitu kemarin di Grammy menang berarti ini tuh mau nunjukin kalau album yang menang ini tuh album yang beneran kayak refleksi sosialnya tuh ada. Habis itu mau nunjukin diversitas. Ya, diversifikasi. Iya, diversifikasi lagu-lagu atau album-album yang menang gitu loh di panggung global gitu. Jadi Bad Bunny oke banget kok secara lagu-lagunya gitu. Karena gue bosan gitu, yang menang Taylor Swift lagi, ini lagi gitu. Jadi malas dengerin. Cuman ini menarik si Bad Bunny. Mainstream barat lah. Iya, kayak gitu. Jadi begitu Bad Bunny menang, ya itu makanya gue dengerin dan ternyata emang beneran oke gitu. Biar keep up juga sih sama sekarang Grammy yang menang lagu-lagu ini ya, kayak gitu-gitu sih. Itu mungkin gue musik sama 3 film gue. Lo? Gue musik kemarin baru aja nemu satu artis namanya Billy Strings. Billy Strings ini menurut gue unik karena dia ini gitaris solois sebenarnya, jadi gitaris nyanyi, tapi dia genrenya itu bluegrass, jadi folk bukan native American, folk redneck gitulah, yang pakai banjo, pakai mandolin, terus yang cerita lagunya itu storytelling banget, selalu storytelling kayak nyeritain ya kayak musik grassroots lah gitu. Kenapa gue tertarik ngulik si Billy Strings ini? Karena gue nonton cuplikan interview dia di TikTok kalau nggak salah. Jadi mainin lick gitarnya dia sambil nyanyi, kayak asik banget gitu. Terus gue nonton interview panjangnya tuh 1 jam lebih lah. Terus agak menyenangkan menurut gue karena dia ini selalu nge-reflect ke bokapnya. Jadi kayak dia selalu cerita, bokap gue ngajarin musik, bokap gue latar belakangnya musik juga. Bokap gue yang nyekokin gue sama lagu-lagu ini, bokap gue yang ngajarin ini.
bokap gue yang bla bla bla, bokap gue wah selalu cerita tentang bokapnya gitu. Dan emang kalau di Amerika terutama redneck itu kan keluarganya kental ya, keluarganya kental. Dan si karya-karyanya itu menurut gue menarik buat diikutin, sama kayak tadi misalkan TJ bilang Bad Bunny dia ngebawa unsur-unsur Latin Amerika, Latin-Latinnya mereka, Latin-Latinnya dia gitu. Kalau si Billy Strings ini beneran roots-nya si redneck itu, dari gaya pakaiannya dia, musik pendukung yang dia bawa, tema-tema ceritanya itu emang grassroots banget gitu. Dan skillful gitu. Emang jago banget. Emang jago nih orang gitu. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip sama tematiknya itu Iwan Fals awal-awal, sama kalau yang sekarang mungkin kayak Jason Ranti gitulah. Oh. Jadi bercerita, musiknya itu bercerita gitu. Cara dia nyajiin itu bercerita. Si Billy Strings yang gue temuin baru-baru ini, sama gue tuh lagi ngedengerin beberapa band hardcorean gitu, karena ngomongin Grammy juga kan, Turnstile tuh dapat dua, pokoknya adalah dia menang Grammy lah untuk hardcore album rock terbaik atau apa gitu. Dan akhirnya gue dengerin lagi beberapa band hardcore luar, karena ya gue masih into hard music, anjing metal dan lain-lain masih gue ikutin. Tapi karena si Turnstile menang, gue akhirnya ngikutin lagi tuh kayak album-album dia dari awal kayak gimana sih gitu. Terus lo tau nggak kalau Turnstile tuh dia lagi ada clash sama ex gitarisnya. Oh iya. Iya, jadi kan si gitarisnya Turnstile tuh cabut di kayak menjelang 2 album terakhirnya dia deh, atau 2 album terakhirnya dia gitu. Terus dia tuh nge-statement waktu Turnstile lagi agak naik-naik gitu lah. Oh ini soal charity. Jadi si Turnstile itu kan kayak dia ngegembar-gemborin kalau mereka itu ngedukung aksi humanis dan lain-lain gitu. Terus si ex-gitarisnya ini ngomong ke media kalau apaan integrity macam apa, orang duit charity jadi tilep sama lu gitu. Oh. Jadi kayak, whoops. Kok saling menyerang? Kok gini, ex-exan jadi berantem. Kok ngesepil? Iya, tapi dari sisi Turnstile-nya nggak nanggepin apa-apa. Kayak udahlah biarin aja gitu. Mungkin kayak efek sakit hati atau apa gitu. Cuma jadi berkembang aja gitu. Kayak sebenarnya dari dulu ketika Turnstile lagi mulai naik kan banyak yang bilang kalau Turnstile tuh poster hardcore doang gitu, nggak yang true hardcore gitu. Kayak dia nggak mencerminkan hardcore seutuhnya lah gitu. Karena ya musiknya nggak hardcore banget gitu, pergerakannya juga nggak hardcore banget. Cuma ya mungkin itu efek dari lo terlalu terkenal kali ya. Semakin tinggi lo di atas kan anginnya makin kenceng gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dan gue agak nggak peduli juga sebenarnya sama gitu-gitunya. Gue cuma ngelihat perkembangan musiknya kayak gimana, dan memang dari album-album awal Turnstile ke yang sekarang lebih eksperimental yang sekarang. Kayak mereka masukin unsur-unsur yang lebih slow di hardcore-nya, terus kayak tema-tema yang diangkat juga lebih chill dibanding album sebelumnya gitu. Jadi menarik buat gue ikutin kayak tadi tuh Turnstile, Billy Strings, sama satu lagi gue tuh kemarin gara-gara lupa nonton apa di YouTube, terus kayak rekomendasinya adalah Gorillaz. Gorillaz, terus gue jadi inget anjing dulu tuh gue SMA atau ya kuliah awal tuh ngikutin Gorillaz banget karena gue suka sama konsepnya band yang kartun gitu. Lu nggak mengandalkan sosok siapa, karena dari awal Gorillaz muncul kan belum ketahuan tuh siapa yang dibaliknya kan. Baru akhir-akhir atau kayak beberapa tahun setelah Gorillaz naik ketahuan deh ternyata Damon Albarn yang bikin gitu, bla 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 gitu. Cuma akhirnya nge-track back lagi nih lagu-lagu Gorillaz yang dulu-dulu, video klipnya, terus baca lagi atau ngikutin lagi perkembangan karakternya, karena ternyata dari awal muncul sampai sekarang itu ada plot karakter gitu loh di Gorillaz tuh. Kayak ternyata ada di satu album basisnya itu diceritakan ditangkap masuk penjara. Jadi ada karakter basis lain yang muncul gitu. Terus si drummernya itu ternyata dia gitarisnya itu kan dia dari kecil pas muncul di Gorillaz awal kecil, sekarang berkembang udah jadi dewasa gitu. Jadi kayak anjing gue suka ngikutin itunya lagi, dan jadi menarik aja kalau nge-track back apa yang gue dulu suka sekarang jadi berkembang gitu, dan berkembangnya lebih bagus menurut gue.
Tapi sayangnya gue gak pernah punya album Gorillaz lagi. Abis ini gue cari deh rilisan Kaosnya? fisiknya. Gak ada juga. Gue akan mencari gitu. Kayak itu yang gue konsum. Gue nggak baca buku lagi. Belum baca buku Gue lagi. juga belum baca buku lagi. Cuman ada peningkatan daripada yang episode sebelumnya. Gue udah nonton film sekarang anjing gitu. Ya ini menarik. 40 menit. 40 menit. Apakah kita sudahi? Sudah aja. Sudahi karena kayaknya situasi juga udah mulai berisik. Selalu Orang-orang- berisik dari awal Oh, iya sih. sebenarnya. Maksudnya, kita ada di Jumat malam di Senayan. Rame. Rame, iya rame banget. Sudahi aja. Jadi, kebanyak Intel. Fuck.